Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sialan Syah dengan NIM 250306134. Saya mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, Program Studi Peternakan. Jadi, berdirinya saya di sini, saya ingin menjelaskan tentang sistem pernapasan pada unggas atau sistem pernapasan dari Gallus-Gallus domesticus. Ini dia simpelnya. Sini ada nares, langsung masuk kerongkongan, langsung ke trakea, trakea, ada syrinx, bronkus, paru-paru, dan juga kantung-kantung udara lainnya. Oke. Oke, baik, langsung saja kita menjelaskannya. Jadi yang pertama itu ialah trakea. Nah, jadi udara dari luar tubuh itu pertama kali itu masuk melalui trakea ini, yaitu saluran pernapasan pada unggas. Nah, ini dia. Lalu setelah itu, udara akan bergerak ke bagian bawah trakea menuju ke organ-organ berikutnya. Nah, setelah itu kita masuklah ke bagian syrinx. Ini dia. Jadi, setelah dari trakea tadi, udara akan melewati syrinx. Jadi, syrinx ini merupakan bagian organ yang berfungsi sebagai alat pembentuk suara pada unggas. Walaupun syrinx ini cuman menghasilkan suara, tetapi udara tetap melewati syrinx ini untuk menuju ke saluran-saluran berikutnya. Nah, lalu setelah itu udara akan masuk ke percabangan saluran pernapasan, yaitu bronkus. Ya, oke, baik. Jadi setelah dari syrinx tadi, udara akan masuk ke bronkus. Jadi bronkus ini merupakan percabangan dari trakea yang berfungsi untuk menyalurkan udara menuju ke paru-paru. Lalu setelah itu udara akan diteruskan ke paru-paru untuk proses pertukaran gas. Dia. Nah, itu lanjutnya ke bagian paru-paru atau lung. Jadi, setelah dari bronkus tadi, udara akan masuk ke paru-paru. Nah, ini dia. Jadi, disinilah proses pertukaran gas tersebut. Nih. Lalu, setelah itu, udara akan dialirkan menuju ke kantung-kantung udara. Ini dia. Di kantung-kantung udara ini yang bernama air sac. Jadi air sac ini mempunyai 5 bagian. Yang pertama itu ialah cervical air sac, yang kedua itu ialah clavicular air sac, yang ketiga itu ialah anterior thoracic air sac, yang keempat itu ialah posterior thoracic air sac, dan yang kelima itu ialah abdominal air sac. Oke, baik, langsung saja kita menjelaskan yang pertama, yaitu cervical air sac. Nah, ini dia cervical air sac atau disebut dengan kantung udara leher. Nah, jadi kantung udara leher ini berfungsi untuk menyimpan udara sementara dan membantu memperlancar aliran udara dalam sistem pernapasan. Ini dia. Setelah itu lanjutlah ke bagian clavicular air sac atau disebut dengan kantung udara bahu atau dada depan. Jadi kantung udara ini berfungsi untuk membantu mendistribusikan udara di bagian tubuh lainnya. Ini dia kan. Nah, setelah itu lanjutlah ke bagian anterior thoracic air sac atau disebut dengan kantung udara dada bagian depan. Jadi kantung udara ini berfungsi untuk membantu mengalir. Jadi kantung udara ini berfungsi untuk membantu mengalirkan udara. Jadi kantung udara ini membantu untuk menjaga aliran udara agar supaya tetap stabil dalam proses pernapasan. Ini dia. Nih, oke. Itu lanjutlah ke bagian posterior thoracic air sac atau disebut dengan kantung udara dada bagian belakang. Dia. Jadi
kantung udara ini berfungsi sebagai kantung udara ini berfungsi sebagai tempat penampungan udara sebelum udara kembali ke paru-paru. Nah, oke, inilah yang namanya posterior thoracic air sac. Dan itu lanjutlah ke bagian abdominal air sac. Jadi kantung udara ini berfungsi jadi kantung udara yang sangat besar yang ada pada unggas. Jadi kantung udara ini berfungsi untuk penyimpanan udara dalam jumlah yang lebih besar. Ini dia yang namanya abdominal air sac atau kantung udara bagian perut. Ini dia. Oke, kita lanjut sekarang bagian tulang humerus. Jadi setelah kita lewati kantung udara ini, kita lanjut ke bagian tulang humerus. Nah, jadi sebagian udara juga dapat masuk melalui tulang-tulang tersebut yang bernama tulang humerus atau disebut dengan tulang sayap. Nah, hal ini dapat membantu tulang unggas menjadi lebih ringan karena udara masuk ke tulang berikut ini untuk saat unggas mau terbang. Oke, ini dia. Oke, baik, sekian penjelasan tentang sistem pernapasan dari saya. Bila ada kesalahan kata maupun kelebihan kata, kekurangan kata, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.